pelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya belajarnya bisa jalankan dengan benar. Silakan AM-nya untuk dipimpin doanya. Siap, pada mulai. Kelas 5A sama 5B ya? Iya. Baik, Bapak absen sebelumnya. Ahmad Agung Prasetyo, Alia Fitriani, Andrika Ipanya Putri, Hadir. Ashrofa Aulia Amri, Hadir. Asifa Anugrah Anjani. Hadir. Mana orangnya? Ya. Kemudian Azadul Rahman Asidi. Hadir. Ya, oke. Ini untuk kelas 5A. Ini untuk kelas 5B. Cynthia Afifah Gunawan. Hadir. Mana orangnya? Kemudian
kemudian Dapir Akrom Santoso, Hadir. Paradila Nur Rahman, oh iya orangnya, Patan Al-Mubin, Hadir. mana orangnya, oh iya, kemudian Gesian Putra Raja Bani, Hadir. mana orangnya, oke terima kasih. Baik anak-anak, sekarang Bapak mau tanya. Tadi anak-anak semalam sudah pada belajar belum? Sudah. Apa yang kamu pelajari? Tema. Berapa yang kamu pelajari? Tema 9. Alhamdulillah. Kemarin kita telah belajar tentang masalah IPA. IPA itu materinya dibagi menjadi berapa golongan? 2. Yang pertama adalah tunggal. Yang kedua adalah campuran. Jak tunggal terbagi lagi menjadi berapa bagian? 2. Yang pertama unsur. Yang kedua senyawa. Kemudian ada jak tunggal, kemudian ada jak campuran. Campuran juga pun terbagi lagi menjadi berapa bagian? 2. 1 homogen, 2 heterogen. Alhamdulillah, berarti pembelajaran yang kemarin anak-anak masih ingat. Sekarang Bapak Guru mau tanya, tadi ketika mau pergi ke sekolah siapa yang lewatin kali? Oh ya, Andrika. Nabila ada lagi? Ada. Coba Bapak mau tanya ke Andrika. Ya. Tadi kamu lihat kali itu airnya bagaimana? Deras apa tidak? Deras. Deras. Butek apa bening? Butek. Nabila, sama apa beda? Sama. Sama. Oh berarti sama ya. Sama satu kampung dengan Nabila ya. Baik anak-anak. Sekarang sebelum kita belajar, tetap kita harus semangat dalam belajar. Karena semangat dalam belajar itu adalah mencerminkan murid yang siap untuk belajar. Paham? Paham. Ya, kita harus siap untuk belajar. Apapun resikonya, rintangannya, kita harus siap dalam belajar. Karena belajar adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Ya, sebelum Bapak menjelaskan tentang tema 9 tentang penampakan alam, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan dari materi ini. Materi ini Bapak harap nanti anak-anak bisa menjelaskan kembali ya penampakan alam apa aja yang akan Bapak sampaikan. Kemudian nanti anak-anak bisa mengetahui ciri-ciri dari penampakan alam tersebut. Ya, silakan anak-anak buka buku temanya, tema 9 halaman 143. Ya, 143 dan 142. Pembelajaran keempat. Ya, di sini anak-anak bisa lihat di papan tulis. Nah, kelihatan belum? Sudah. Nah, coba anak-anak perhatikan di depan. Ini adalah gambar penampakan alam wilayah daratan. Di sini ada daratan, ada juga lautan. Di sini ada laut. Ini laut. Ya, kita sama-sama tahu ini laut seperti ini. Mungkin anak-anak udah pernah pergi ke Ancol. Ini tadi ada teman kamu yang pergi ke sekolah melewati sungai. Ini harus sungainya. Ini ada daratan sebelah kiri dan kanannya. Nah, kemudian di sini ada pegunungan. Ya, ini ada daratan tinggi juga sama pegunungan. Ya, apa aja yang akan
kita ketahui apa sih itu daratan? Seperti apa sih contohnya? Gunung itu apa aja sih? Ciri-cirinya seperti apa? Lautan itu seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa? Ayo kita sama-sama menyimaknya. Nah, penampakan alam wilayah daratan dan ciri-cirinya. Yang pertama adalah lembah. Apa itu lembah? Ayo, ada yang tahu apa itu lembah? Yo, baca bareng sekali lagi. Oke, bagus. Apa itu ciri-cirinya? Yo. Nah, lembah itu adalah tanah rendah yang berada di sepanjang sungai atau di kaki gunung. Apa itu ciri-cirinya? Yaitu memiliki dinding yang curam, dibatasi dinding lereng gunung dan bentuknya sempit serta dalam. Oke, selanjutnya. Nah, gunung. Apa itu gunung? Oke, daerah permukaan menjulang tinggi ke atas dan mempunyai ketinggian. Dia tingginya. Berapa tingginya? Lebih dari 1.500 tinggi. Ya. Itu namanya gunung. Apa itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya gunung itu adalah memiliki tinggi lebih dari 600 meter berupa bukit yang sangat besar. Biasanya gunung ada yang ditumbuhi dengan pepohonan, ada juga yang tidak ditumbuhi dengan pepohonan. Ya. Kemudian selanjutnya, daratan tinggi. Apa itu daratan tinggi? Iya, daratan luas yang memiliki tinggi antara 200 hingga 1.500 meter dari permukaan laut. Itu yang disebut dengan daratan tinggi. Ciri-cirinya, apa itu ciri-cirinya? Yaitu berada di sekitar pegunungan atau berada di tempat tinggi. Iya, betul. Yaitu berada di sekitar pegunungan atau berada di tempat yang tinggi. Ya, itu adalah dataran tinggi. Selanjutnya apa yuk? Jadi kalau udah membahas tentang masalah dataran tinggi, berarti ada pembahasan tentang dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran luas yang memiliki tinggi antara 0 hingga 200 meter dari permukaan laut. Jadi ukurannya itu untuk mengukur dia tinggi atau rendah itu mengukurnya dari permukaan laut.
daratan luas yang memiliki tinggi antara 0 hingga 200 meter dari permukaan laut. Apa itu ciri-cirinya? Yaitu biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan dan menjadi tempat tinggal penduduk. Ya, yaitu biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan dan menjadi tempat tinggal penduduk seperti rumahmu yang sekarang, yang dulunya adalah dataran, tidak ada rumah, kemudian dibangun rumah satu, maka makin banyak. Nah, inilah yang disebut dengan dataran rendah. Oke. Penampakan alam wilayah perairan, tadi daratan, dan ciri-cirinya. Yang pertama apa? Selat. Selat itu apa sih selat? Laut di antara pulau-pulau. Nah, lautnya itu di antara pulau. Ya. Jadi diapit sama 2 pulau atau lebih dari beberapa pulau. Apa ciri-cirinya? Yaitu terletak di antara 2 permukaan daratan menjorok ke arah daratan dan dibatasi oleh daratan pada sisinya. Ya, betul. Yaitu terletak di antara 2 permukaan daratan, menjorok ke arah daratan dan dibatasi oleh daratan pada sisinya. Bagus. Lanjut. Apa nih? Teluk. Apa sih itu teluk? Bagian laut yang menjorok ke daratan. Iya, bagus. Bagian laut yang menjorok ke darat, teluk namanya. Ada bagian lautnya itu yang pinggir-pinggirnya, tapi dia menjoroknya bukan berarti dijorokin, bukan. Menjorok itu yang agak condong, yang agak duluan. Ya, duluannya yang ke depannya ke darat. Apa itu ciri-cirinya? Yaitu menjadi pusat rekreasi terbentuk di kawasan pinggir laut, memiliki susunan lembut dan keras yang berselang-seling. Ya, bagus. Yaitu menjadi pusat rekreasi terbentuk di kawasan pinggir laut, memiliki susunan lembut dan keras yang berselang-seling. Lanjut. Apa yang selanjutnya? Sungai. Apa sih itu sungai? Aliran air yang besar dan biasanya buatan alami. Aliran air yang besar dan biasanya buatannya itu adalah Alami. jadi sungainya itu ya alami, alirannya juga yang sangat besar. Tadi sudah diceritakan oleh teman kita Hendrika, airnya deras, kemudian bersih. Nah, itu alami. Dari mana itu datangnya? Biasanya datangnya dari pegunungan atau dari air hujan dan lain sebagainya. Apa sih ciri-cirinya? Yaitu memanjang dan berkelok-kelok serta memiliki daya erosi yang kuat. Betul. Yaitu memanjang, belok-belok atau berkelok-kelok serta memiliki daya erosi yang Kuat. bagus. Selanjutnya, pembahasan kita selesai. Bapak guru mau tanya kepada anak-anak. Ada yang mau bertanya, silakan tunjuk tangan. Oh ya, bagus.
Silakan Aza, mau bertanya apa aja? Pak Guru izin bertanya. Ya. Pak Guru, saya boleh minta tolong untuk dijelaskan ulang tentang pegunungan? Oke, bagus. Minta tolong untuk dijelaskan pegunungan. Ada nggak ya pembahasannya di sini? Oke, kita lihat di sini ada nggak ya? Nah, tadi ada gunung ya. Gunung. Kalau yang ditanyakan adalah pegunungan, berarti gunungnya lebih daripada satu. Tetap daerah permukaan yang menjulang tinggi ke atas dan mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter. Tetapi dia jumlahnya tidak satu, melainkan lebih daripada satu. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah pegunungan. Ya, ciri-cirinya juga pun sama. Gunung yaitu memiliki tinggi lebih dari 600 meter dan berupa bukit yang sangat besar. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, sekarang Bapak minta kepada anak-anak tolong kerjakan tugas Bapak secara berkelompok. Silakan kamu cari tahu laut. Ya. Coba. Laut apa sih itu laut? Ciri-cirinya apa? Jadi laut. Coba. Kerjakan secara berkelompok. Seperti yang tadi Pak Guru jelasin. Ayo. Sekarang pelajaran tentang laut. Silakan diskusikan. Yo, diskusikan sama teman-temannya. Laut itu apa? Musyawarahkan dengan teman-temannya. Yo, dikasih waktu sama Pak Guru. Yo, dimusyawarahkan, ayo. Kalau nggak tahu, tanyakan sama teman yang bisa. Hafir?
tulisannya cakep ya. Nah, gitu dong. Tulisannya cakep. Oke, udah ya. Dah. Tuh, sekarang perhatikan Pak Guru di depan. Ya, Bapak tadi telah memberikan tugas kepada anak-anak secara berkelompok dengan tugas adalah untuk menjabarkan tentang laut serta ciri-cirinya. Kamu telah melaksanakan tugas yang Bapak berikan dengan tepat waktu. Maka Bapak minta kepada anak-anak silakan untuk dipresentasikan di depan. Ya, Bapak minta, yuk tunjuk siapa yang mau. Ya. Wah, banyak banget yang pada mau. Wah, siapa ya kira-kira yang pada mau maju ya? Ya, siapa yang mau maju dari kelompok ini? Ya, silakan. Ya. Laut lebih sempit dari samudra. Laut dapat disebut perairan yang merupakan bagian dari samudra dan berbatasan langsung dengan daratan. Wilayah Indonesia dikelilingi banyak laut. Ada Laut Banda, Laut Arafura, Laut Jawa, dan Laut Sulawesi. Indonesia disebut negara maritim karena tiga wilayahnya berupa perairan. Ya, bagus. Tangan dulu. Nah, kelompok siapa lagi yang mau maju ya? Coba kelompok ini. Siapa yang mau maju? Ya. Oh, Bapak lupa tadi namanya ya. Siapa tadi namanya? Andrika. Ini siapa nih? Afir. Ayo, Afir. Yo. Afir dari kelas 5B ya? Ya. Suaranya kurang kencang. Oh, kencang. Laut lebih sempit dari samudra. Laut dapat disebut dengan perairan yang merupakan bagian dari samudra dan berbatasan langsung dengan daratan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, coba kelompok mana lagi ya? Ya, coba kelompok sana. Yuk. Ya, bagus. Ya, Naila, maju Naila. Suaranya Naila. Laut lebih sempit dari samudra. Laut dapat disebut Sana dong, lihatin ya. Ada lagi. Laut lebih sempit dari samudra. Laut dapat disebut perairan yang merupakan bagian dari samudra dan berbatasan langsung dengan daratan. Wilayah Indonesia dikelilingi laut benda, laut ada, laut Afrun, dan laut Jawa dan laut Sulawesi. Indonesia disebut laut Sulawesi. Ya, bagus. Ya. Coba, Naila, maju. Laut lebih sempit dari samudra. Laut dapat disebut perairan yang merupakan bagian dari samudra dan berbatasan langsung dengan daratan. Wilayah Indonesia dikelilingi banyak laut. Ada laut Banda, Laut Arafura, Laut Jawa, dan Laut Sulawesi. Indonesia disebut negara maritim karena kedua wilayahnya berupa perairan. Ya, bagus. Kelompok ini, silakan. Siapa nih? Ini siapa Azhar ya? Ya, maju Azhar. Ya, maju Azhar. Ya, maju. Laut lebih sempit dari samudra. Laut dapat disebut perairan yang merupakan bagian dari samudra dan berbatasan langsung dengan
Dataran wilayah Indonesia dikelilingi banyak laut. Ada Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Jawa. Laut Sulawesi di Indonesia disebut negara maritim karena juga wilayahnya berupa perairan. Ya, betul. Alhamdulillah semuanya telah mewakili dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah jawabannya juga pun bagus. Ya, berarti alhamdulillah anak-anak semuanya dapat memahami materi hari ini, yaitu tentang tema 9 penampakan alam. Ya, sekarang Bapak ingin ngasih tugas kepada anak-anak. Silakan dibuka halaman 142. Di situ ada kegiatan. Ya. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Apa ciri-ciri kenampakan alam yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Ya, ada ketampakan alam serta ciri-cirinya. Ada 5 poin yang harus kamu jawab. Ya, silakan. Ini nanti kamu kerjakan di rumah. Ya, maka untuk pembelajaran tema 9, pembelajaran keempat, alhamdulillah kita telah selesai. Ya, baik anak-anak, kita dapat simpulkan bahwasanya pembelajaran kenampakan alam dan kenampakan alam di wilayah daratan dan di wilayah lautan. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang lembah, tentang sungai, tentang laut, tentang pegunungan. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa anak-anak serap dan anak-anak bisa pahami. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Baik, kalau begitu silakan rapikan kembali bukunya. Jangan lupa PR yang Pak Guru berikan untuk dikerjakan di rumah. Jangan lupa besok sudah dikerjakan. Dimengerti? Ya, silakan kayaknya untuk menyiapkan mengikuti doa pulang. Siapa mulai?
pelan. Ya, bongkoknya nada pelan.